Shalom semuanya, puji Tuhan. Saya berharap saudara-saudara tidak bosan untuk belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang menuntun langkah kita. Di dalam ayat yang lain di kitab Mazmur pasal 119 dinyatakan firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup menuntun langkah kita hari demi hari setiap saat. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita bisa memulainya dengan membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, mengistirahatkan pikiran kita, seluruh keberadaan kita, ada baiknya kita terus memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa beristirahat dengan tenang dan damai sejahtera dari firman Tuhan itu ada di dalam kita. Dan renungan malam pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, diambil dari ayat hafalan kita, Mazmur 96 ayat 9. Mazmur yang ayat yang tidak terlalu panjang yang berbunyi demikian. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ayat ini adalah ayat kelanjutan dari ayat kemarin yang sudah kita baca di dalam ayat ke-8 yang menyatakan agar kita memberikan kemuliaan nama Tuhan saat kita menyembah masuk ke pelataran Tuhan. Saya mengulang lagi, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis Raja Daud pada saat dia mendedikasikan tabernakel atau bait suci di Gunung Sion pada saat itu. Setelah bait suci selesai didedikasikan kepada Tuhan, dan Daud memproklamirkan agar jemaat dan umat Tuhan Israel pada saat itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan ayat kita ini masuk dalam bagian yang kedua dalam Mazmur 96 itu, yaitu exhortation to worship atau ajakan untuk menyembah Tuhan. Dan yang kemarin di ayat 8 kita sudah belajar, kita datang kepada Tuhan dengan membawa kemuliaan namanya dan juga membawa persembahan saat kita masuk ke pelatarannya. Tidak boleh ada orang yang datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Dan ayat ini dan ayat yang ke-9 ini, malam ini kita belajar saat kita menyembah Tuhan, kita harus datang dalam kekudusan yang sesungguhnya. Dalam beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris, kata berhiaskan kekudusan itu seringkali diterjemahkan His Holy Attire atau The Splendor of His Holiness. Artinya datang kepada Tuhan itu dalam suasana dan keadaan kemegahan kekudusan Tuhan. Jadi kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan sembarangan. Karena itu orang yang mau datang kepada Tuhan harus menguji hati dan mengkoreksi diri. Apakah ia sudah benar di hadapan Tuhan? Orang percaya tidak bisa tinggal dan diam dan hidup di dalam dosa. Orang percaya harus meninggalkan dosa sehingga dia bisa datang menyembah Tuhan dengan kesadaran dan consciousness yang clear di hadapan Tuhan bahwa ia sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Bukan hanya untuk umat Israel yang dianjurkan oleh Daud pada saat Mazmur ini ditulis, tapi bagi kita semua umat Tuhan. Kita harus belajar menyembah Tuhan, memuji Tuhan, datang kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari tanggalkan seluruh beban dosa kita. Mari tanggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mulai hidup dalam kekudusan dan menyenangkan Tuhan. Lalu yang berikutnya, Daud menyatakan gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Artinya kita datang kepada Tuhan dengan rasa respect, rasa penghormatan kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goncang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Mazmur ini adalah mazmur pujian, bukan hanya pada saat Daud mendedikasikan bait suci, tapi juga melihat ke depan saat Yesus datang sebagai Raja, di mana semua langit akan bersuka cita. Dalam ayat yang ke-11, bumi akan beria-ria memuji Tuhan. Wow, luar biasa. Saya tidak bisa
sabar menanti saat ini di mana Kristus datang kedua kali membawa kita dalam pujian dan penyembahan yang sesungguhnya. Karena itu, selama kita hidup di muka bumi ini, jangan jemu-jemu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu menyembah Tuhan. Jangan jemu-jemu memuji Tuhan. Carilah wajahnya dan hampirilah Dia dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang terus maju dan hidup dalam kekudusan, sehingga kita bisa menghampiri Tuhan dengan conscience yang clear di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Terutama sebelum kita beristirahat, saat kita menyembah Tuhan, mungkin dengan pujian atau membaca ayat-ayat seperti ini adalah hal yang baik, sehingga pikiran kita clear untuk tidur dengan baik, dan esok hari kita bangun dengan kekuatan yang baru, menjalankan aktivitas kita dengan penuh sukacita. Have a great weekend. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah kita tetap selalu menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan senantiasa. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai Kristus memerintah hati kita semua, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak di dalam naungannya. Tuhan memberkati. Shalom.